Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-577. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ia pun mulai membayangkan siapakah yang sedang mereka hadapi. Namun sedemikian jauh, ia sama sekali masih belum dapat menghubungkan ciri-ciri yang ada itu dengan segolongan orang yang pernah dikenalnya, juga mereka yang tergolong keturunan langsung dari Majapahit. Ki Juru, berkata Kiai Gringsing kemudian, sebenarnya lah bahwa semuanya masih gelap bagi kita. Karena itu, apakah Ki Juru tidak berkeberatan apabila ciri-ciri yang terpahat pada kepingan perak itu diperbanyak? Maksud Kiai, kita masing-masing akan membawa satu. Selama kami menempuh perjalanan kembali dari tanah perdikan Menoreh, kami dapat selalu mempelajari apakah arti dari ciri-ciri yang terpahat pada kepingan perak itu. Sementara aslinya masih tetap ada pada Ki Juru yang mungkin memerlukan untuk mencari maknanya pula. Ki Juru merenung sejenak, namun kemudian kepalanya terangguk kecil. Katanya, aku tidak berkeberatan, Kiai. Tetapi aku akan memilih seorang ahli yang dapat aku percaya, sehingga ia tidak membuat lebih dari yang kita perlukan. Mungkin ia tidak mengerti makna dari yang dibuatnya, sehingga kelebihan itu akan mengakibatkan kesulitan baginya kelak. Baiklah Ki Juru, pada saatnya kami kembali dari Menoreh, kami akan singgah pula. Kami akan mengambil tiruan dari ciri yang sengaja ditinggalkan oleh orang-orang yang telah mengambil pusaka-pusaka itu. Mungkin kami memerlukan 1-2 hari, tetapi mungkin 1-2 pekan atau bulan untuk dapat mencari jalan memecahkan persoalan yang sangat rumit itu. Kami akan mencoba menyediakannya, Kiai. Berapa hari menurut rencana Kiai akan berada di tanah perdikan Menoreh? Tidak terlampau lama, apalagi menghadapi persoalan yang pelik ini. Mungkin aku hanya akan bermalam 1 atau 2 malam saja. Jika persoalan yang kami bawa sudah selesai, maka kami pun akan segera kembali. Ki Juru Martani mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, mudah-mudahan kita bersama akan segera dapat memecahkan persoalan itu. Tetapi kami di Mataram tidak ingin selalu mengganggu niat Ki Demang untuk mengawinkan anak laki-lakinya. Jika Kiai Gringsing, Ki Waskita dan Ki Sumangkar terlibat terlampau jauh di dalam masalah hilangnya kedua pusaka itu dari Mataram, maka kedatangan kalian akan terlambat di Sangkal Putung. Dan itu berarti mengundurkan rencana perkawinan Angger Swandaru. Kami akan mencoba minum sambil mandi, jawab Kiai Gringsing. Ki Juru Martani tersenyum. Meskipun ia belum terlampau lama bergaul dengan Kiai Gringsing, tetapi ia sudah mengerti sifat-sifatnya.
Istilah yang nampaknya sekedar merupakan pelepasan dan bahkan terasa tidak lebih dari sebuah senda gurau, namun memiliki arti yang dalam dan bersungguh-sungguh. Demikianlah, maka Ki Juru Martani pun kemudian memanggil seorang yang pandai membuat barang-barang perhiasan dari perak. Selebihnya orang itu sudah dikenalnya baik-baik dan dapat dipercaya. Kepadanyalah tugas itu diserahkan. "Buatlah 5 tiruan dari benda ini," berkata Ki Juru Martani. "Hanya 5, tidak lebih." Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Diamatinya kepingan perak bakar yang kehitam-hitaman itu. Pada kepingan perak itu terpahat lukisan sebuah perisai yang bulat bergerigi, dan di tengahnya seekor kelelawar dengan sayapnya yang mengembang. Sambil masih mengangguk-anggukkan kepalanya, ia menyahut, "Aku akan membuatnya sejauh-jauhnya mendekati pahatan perak itu. Tetapi apakah gunanya benda-benda serupa itu?" "Itulah yang akan aku beritahukan," berkata Ki Juru. Lalu katanya, "Benda ini adalah benda keramat. Kau tidak akan dapat membuat lebih dari 5 keping tiruan. Jika kau melanggar, aku takut bahwa kau akan mendapat kesulitan." Wajah orang itu menjadi tegang. "Tetapi jangan takut." Dengan cepat Ki Juru menyambung, "Asal kau tidak melanggar pantangan, maka tidak akan terjadi apa-apa. Kami sudah mengadakan selamatan sebelum kami memanggilmu. Tetapi ingat, benda ini jangan sampai berada di bawah pusarmu." Oh, orang itu bertambah tegang. "Lakukanlah. Jadi aku harus menaruhnya di mana?" "Selipkan pada ikat kepalamu." Orang itu termangu-mangu sejenak. Lalu katanya, sebaiknya aku tidak bermain-main dengan benda-benda keramat seperti itu." Ki Juru tersenyum. Katanya, "Tidak apa-apa. Semua persoalan yang dapat timbul menjadi tanggung jawabku. Tetapi ingat pesanku, jangan membuat lebih dari 5. Dan jangan mengatakan kepada siapapun juga bahwa kau membuat benda-benda tiruan itu. Kepada anak istrimu pun jangan. Apalagi kepada pembantu-pembantumu di rumah. Atau anak-anak muda yang belajar membuat barang-barang perak di rumahmu." Orang itu menjadi semakin ragu-ragu. "Kerjakanlah. Jika kau memenuhi semua syarat, maka kau akan mendapat rezeki." Orang itu tidak menyahut, sedang Kiai Gringsing melanjutkan, "Setidak-tidaknya kau akan mendapat upah yang baik dari kerjamu itu." Ketika orang itu kemudian minta diri setelah menyelipkan kampil berisi sekeping perak bakar itu diikat kepalanya, Ki Waskita dan Ki Sumangkar tersenyum. Ki Sumangkar bahkan kemudian tertawa kecil sambil berkata, "Apakah orang itu masih perlu ditakut-takuti?" Ki Juru pun tersenyum pula. Jawabnya, "Ia orang yang baik dan dapat dipercaya. Tetapi kadang-kadang seseorang di luar sadarnya melakukan kesalahan. Aku ingin bahwa dengan demikian ia menjadi lebih berhati-hati." "Tetapi Ki Juru memberikan kampil itu seluruhnya. Bukankah di dalam kampil itu terdapat secari kain yang bertuliskan darah?" bertanya Ki Waskita. Ki Juru tersenyum. Katanya,
Aku sudah menyimpannya. Kiai Gringsing yang hampir saja menanyakan hal itu pula mengangguk-angguk sambil berkata, "Jika ia melihat tulisan itu, ia akan menjadi semakin ketakutan. Barangkali ia akan mengembalikannya dan tidak mau mengerjakannya lagi." Demikianlah, untuk beberapa saat mereka masih saja memperbincangkan kepingan perak bakar itu. Namun mereka masih belum dapat mengambil kesimpulan yang agak meyakinkan. Mereka masih bertanya-tanya di dalam hati. Perguruan manakah yang kemudian mempergunakan tanda-tanda yang aneh itu? Namun seperti pendapat Kiai Gringsing, perguruan itu tentu perguruan yang semula tidak pernah berkembang. Atau justru sebuah kelompok yang baru sama sekali. Gumam Ki Juru Martani. Demikianlah seperti yang direncanakan, maka Kiai Gringsing, Ki Waskita dan Ki Sumangkar benar-benar hanya bermalam semalam saja di Mataram. Ketika kemudian pagi mulai pecah di hari berikutnya, ketiganya pun segera mohon diri untuk melanjutkan perjalanan. Ketiga orang-orang tua itu sengaja menampakkan diri sebagai pedagang keliling yang menempuh perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Meskipun mereka tidak membawa barang-barang apapun selain beberapa lembar pakaian yang terbungkus rapi dan diikat pada pelana kuda masing-masing. Ki Waskita dan Ki Sumangkar, berkata Kiai Gringsing ketika mereka sudah berada di luar kota Mataram yang sedang berkembang itu. Jika kita menghadap Ki Argopati, apakah kita sebaiknya mengatakan tentang hilangnya kedua pusaka itu ataukah tidak? Keduanya mengerutkan keningnya pula. Sejenak mereka merenung. Kemudian Ki Sumangkar pun menjawab, "Menurut pertimbanganku, tidak ada salahnya kita mengatakannya. Ki Argopati adalah seorang yang cukup masak menanggapi setiap keadaan. Seperti pada saat Raden Sutowijoyo berusaha menghancurkan Panembahan Agung yang berada di ujung kekuasaan Ki Argopati." Kiai Gringsing mengangguk-angguk, sedang Ki Waskita pun berkata, "Kita wajib mempercayainya, apalagi tidak ada kesulitan hubungan antara Mataram dan Menoreh." Kiai Gringsing masih mengangguk-angguk. Jawaban-jawaban itu agaknya memang sesuai dengan sikapnya. Baginya Ki Argopati adalah orang yang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang dihadapi. Ia bukan orang yang hanya mementingkan diri sendiri saja, tetapi ia juga memikirkan kepentingan-kepentingan orang lain. Karena itu, maka Kiai Gringsing pun kemudian berkata, "Aku sependapat, memang Ki Argopati adalah orang yang cukup matang, dan memang tidak ada persoalan apapun juga antara Menoreh dan Mataram. Mudah-mudahan Mataram tidak mempunyai persoalan pula dengan tetangga-tetangganya yang lain," desis Ki Sumangkar. Kiai Gringsing tidak menyahut, tetapi seperti Ki Waskita, maka Kiai Gringsing pun segera melontarkan angan-angannya ke Lalatan Mangir, daerah yang sudah mulai bernama pula di sebelah selatan Alas Mentaok. Beberapa kademangan yang merasa wajib membuat semacam ikatan yang dipimpin oleh Ki Ageng Mangir berkembang pula di samping Mataram. Tetapi agaknya Mataram maju jauh lebih pesat dari Mangir, meskipun sebenarnya Mangir lebih tua dari Mataram.
yang tumbuh di atas tanah alas mentau. Demikianlah, sambil berbicara tentang berbagai kemungkinan, maka mereka pun semakin lama semakin mendekati Kali Progo. Untuk mencapai daerah Menoreh, mereka harus menyeberangi sungai yang cukup lebar itu. Dalam musim basah, maka mereka harus menyeberang dengan mempergunakan getek, karena arus airnya menjadi agak deras dan dalam. Ketika mereka kemudian melewati sebuah padang ilalang dan kemudian sampai ke daerah yang sudah berpasir mendekati tepian, mereka menjadi berdebar-debar. Biasanya di tempat itu banyak getek yang siap untuk menyeberang dengan upah sekedarnya. Tetapi saat itu, tepian itu pun menjadi sepi, meskipun masih nampak beberapa buah getek yang tertambat pada patok-patok bambu yang kuat. Kiai Gringsing memandang air yang berwarna lumpur itu dengan dada yang berdebar-debar, sedang Ki Waskita dan Ki Sumangkar menebarkan pandangan matanya berkeliling. "Aneh," desis Kiai Gringsing. "Iya, aneh." Ki Waskita dan Ki Sumangkar pun menyahut hampir bersamaan. "Tidak seorang pun yang nampak. Biasanya di saat begini, ada beberapa buah getek yang hilir mudik. Marilah kita mendekat," berkata Ki Sumangkar kemudian. Mereka bertiga pun kemudian bergerak mendekati getek-getek yang tertambat. Sejenak mereka termangu-mangu. Namun kemudian mereka melihat beberapa orang yang agaknya akan menyeberang pula. "Marilah kita mendekati mereka," ajak Kiai Gringsing. Ketiganya pun kemudian mendekati orang-orang yang berjalan dengan ragu-ragu. Agaknya mereka pun menjadi heran bahwa tidak sebuah pun dari getek-getek itu yang menyeberangi sungai. "Kisanak," berkata Kiai Gringsing sambil meloncat turun dari kudanya ketika ia sudah berada di dekat orang yang termangu-mangu. "Apakah Kisanak akan menyeberang?" "Iya, kami akan menyeberang," jawab salah seorang dari mereka. "Tetapi aneh, agaknya telah terjadi sesuatu sehingga sungai itu menjadi sangat sepi. Apakah kira-kira baru saja ada getek yang hanyut atau terbalik di tengah sungai sehingga yang lain menjadi ketakutan?" bertanya Ki Sumangkar yang telah turun pula bersama Ki Waskita. "Tentu tidak," jawab orang itu. "Meskipun ada di antara mereka yang terbenam sekalipun, yang lain tidak akan menjadi ketakutan. Apalagi air tidak begitu deras, tetapi tentu kami tidak akan dapat menyeberanginya." "Kami juga akan menyeberang," berkata Ki Waskita. "Kami mempunyai sedikit keperluan di seberang sungai." Orang-orang itu mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka berkata, "Aku mempunyai kenalan baik di antara para tukang perahu. Mungkin aku dapat bertanya kepadanya apa yang sudah terjadi sehingga mereka tidak turun ke sungai hari ini." "Bertanyalah, dan jika ia tidak berkeberatan, bahwa ia kemari khusus untuk menyeberangkan kita, bukankah mereka tidak akan menolak ajakanmu jika kau sudah kenal dengan baik?" "Aku akan mencoba." Salah seorang dari mereka pun segera pergi meninggalkan kawan-kawannya, melintasi pasir tepian, menuju ke padukuhan yang berada tidak begitu jauh dari Kali Progo itu. Sambil menunggu orang yang menjemput tukang perahu yang sudah dikenalnya baik-baik itu, maka Kiai Gringsing dan kawan-kawannya pun berbicara tentang berbagai hal
dengan orang-orang yang akan menyeberang itu pula. Ternyata mereka adalah pedagang-pedagang yang akan pergi ke tlatah Menoreh untuk mengambil berbagai jenis rempah-rempah yang kemudian akan mereka bawa ke daerah Pajang. Kita tidak pernah mengalami hal seperti ini akhir-akhir ini, berkata salah seorang dari mereka. Beberapa saat yang lalu, ketika jalan yang melintas dari timur ke barat sering terganggu, memang kadang-kadang tidak seorang pun yang mau menyeberangkan kami. Tetapi kemudian, keadaan menjadi bertambah baik, dan jalan kami pun menjadi aman. Mengherankan, berkata yang lain. Dalam pada itu, tiba-tiba saja salah seorang dari mereka bertanya, "Siapakah Kisanak bertiga ini?" "Kami adalah orang-orang Sangkal Putung," jawab Kiai Gringsing. "Kami mempunyai keperluan untuk menengok sanak saudara kami yang ada di Menoreh." Orang-orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Salah seorang berkata, "Kami kira kalian adalah pedagang emas dari Pajang, atau belantik lembu dan kerbau yang akan mencari dagangan ke tlatah Menoreh." Ki Waskita dan Ki Sumangkar menahan senyum yang hampir saja menggerakkan di bibir mereka. Agaknya orang-orang itu tidak mengenal mereka sebagai petualang yang datang dan pergi dari satu daerah ke daerah yang lain. "Kami memang mengharapkan dugaan yang demikian," berkata Ki Waskita dan Ki Sumangkar di dalam hatinya, karena dengan demikian tidak akan banyak orang yang memperhatikan perjalanan mereka. Namun dalam pada itu, Kiai Gringsing menjawab, "Dugaan Kisanak tidak banyak meleset. Meskipun kami akan mengunjungi saudara kami di tanah percikan Menoreh, tetapi kami memang tidak semata-mata pergi tanpa keperluan yang lain. Kami adalah perantara jual dan beli besi-besi aji." "Maksud Kisanak, pusaka-pusaka?" Kiai Gringsing mengangguk. "Yang Kisanak pentingkan wilahan-wilahan besi keramat atau pakaian dari pusaka-pusaka itu? Maksudku, pendok emas teretes berlian, ukiran dengan batu-batu permata dan serupa itu. Keduanya, jika ternyata ada yang jodoh, maka kami dapat mencarikan pusaka-pusaka yang mempunyai khasiat bagi pemiliknya. Tetapi kami juga berdagang barang-barang emas dan permata, termasuk pendok keris dan akik," sambung Ki Waskita. Kiai Gringsing berpaling, tetapi tidak ada kesan apapun yang nampak pada wajahnya. "Iya," jawab orang yang bertanya tentang barang-barang emas dan permata itu. "Biasa pedagang besi aji juga membawa batu-batu bertuah, akik, ujung tanduk menjangan mati ngurak yang wujudnya sudah membatu, watu ireng belah putih dan sebagainya. Nah, apakah Kisanak membawa batu akik? Aku pernah mendengar ada batu akik yang dapat memberikan pengaruh baik dan buruk pada pemiliknya." "Memang," jawab Kiai Gringsing. "Tetapi sayang bahwa kami sekarang tidak membawa apapun juga. Kami sebenarnya sedang dalam perjalanan mengambil beberapa pusaka dari saudara kami yang ada di tanah percikan Menoreh." Orang itu mengangguk-angguk, tetapi ia tidak mengatakan sesuatu tentang pusaka-pusaka yang dikenalnya. Sementara itu, kawannya yang pergi menjemput beberapa orang tukang satang telah datang bersama dengan 4 orang yang barangkali bersedia menyeberangkan orang yang sudah dikenalnya dengan baik itu.
Sebenarnya, kami tidak ingin turun ke sungai hari ini, berkata salah seorang dari mereka. Tetapi, kawan yang sudah kami kenal ini memaksa kami. Kami minta pertolongan Kisanak, berkata salah seorang dari mereka yang datang dalam kelompok kecil itu. Beberapa orang tukang perahu itu termangu-mangu. Mereka memandang orang-orang itu satu demi satu. Kemudian tatapan mereka hingga pada Kiai Gringsing dan kedua kawannya. Meskipun tidak ada kata-kata yang mereka ucapkan, tetapi nampak kecurigaan memancar di wajah mereka. Sehingga karena itu, maka Kiai Gringsing pun berkata, "Aku juga termasuk dalam rombongan yang akan menyeberang Sungai Progo. Aku tidak membawa apa-apa selain pakaian beberapa lembar." Orang-orang itu tidak segera menjawab, tetapi mereka agaknya masih tetap bercuriga. "Kisanak," berkata Kiai Gringsing kemudian, "mungkin kalian melihat kelainan pada kami bertiga. Bukan karena pakaian dan kuda-kuda kami, tetapi barangkali dalam sikap dan kata-kata kami. Tetapi kelainan itu wajar sekali, karena pekerjaan kami yang berbeda dan daerah tempat tinggal kami." Orang-orang itu masih memandang dengan penuh curiga. Bahkan salah seorang dari mereka berkata, "Sebenarnya, kami tidak pernah memilih siapa saja yang akan kami seberangkan. Tetapi peristiwa kemarin malam membuat kami agak ketakutan." "Apakah yang sudah terjadi?" bertanya Kiai Gringsing. "Dan apakah karena kejadian itu, maka kalian tidak turun ke sungai hari ini?" Orang-orang itu mengangguk-angguk. "Mengerikan sekali," berkata salah seorang dari mereka. "Apa? Menjelang dini hari, beberapa orang akan menyeberangi sungai itu. Adalah kebetulan sekali. Aku tidur di atas perahu yang tertambat di tepian. Dengan demikian aku melihat apa yang telah terjadi." "Apa yang telah terjadi?" "Beberapa orang yang menyeberangi sungai ini telah membangunkan 3 orang kawanku yang tidur di tepian, di atas sehelai ketepeh. Agaknya mereka tidak melihat aku, sehingga mereka tidak menghiraukan sama sekali, karena perahuku memang tertambat agak jauh. Mereka akan menyeberang." "Iya, aku tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Tetapi agaknya mereka sedang tawar-menawar. Menyeberang di malam hari kadang-kadang merupakan penghasilan khusus yang agak baik bagi kami. Mereka tentu orang-orang yang tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunggu pagi. Dan kadang-kadang kami juga berbuat salah dengan memanfaatkan kesulitan orang lain dengan memaksakan upah yang lebih tinggi." Orang itu berhenti sejenak, lalu katanya, "Yang aku ketahui, mereka pun kemudian menyeberang. Tetapi sungguh di luar dugaan. Ketika mereka sudah mencapai tepi sebelah barat, maka mereka sama sekali tidak memberikan upah. Tetapi ketika orang kawan-kawanku itu pun dibunuhnya dengan tanpa belas kasihan." "Dibunuh?" kiwas kita mengulang. "Ya, mereka dibunuh hanya karena orang-orang yang menyeberang itu tidak mau membayar upah, sedangkan tukang-tukang perahu itu menuntutnya." Kiwas kita dan kawan-kawannya terkejut mendengar jawaban itu. Demikian juga sekelompok orang yang akan menyeberang Sungai Progo itu pula.
Kami tidak mau mengulangi peristiwa yang mengerikan itu lagi, berkata tukang perahu itu. Tetapi kalian sudah mengenal aku, berkata salah seorang dari sekelompok orang yang ingin menyeberang itu. Kami sudah mengenal kau, tetapi orang itu tidak meneruskan. Meskipun demikian, orang yang sudah dikenal oleh tukang perahu itu mengerti dan menyahut dengan serta-merta. Mereka adalah kawan-kawanku. Aku akan bertanggung jawab bahwa mereka tidak akan berbuat seperti orang-orang yang kejam itu. Kami adalah pedagang yang setiap kali memerlukan bantuan kalian. Jika kami berbuat salah, maka jalan kami akan tertutup, dan itu berarti kesulitan bagi kehidupan kami. Tukang-tukang perahu itu saling berpandangan sejenak, namun hampir di luar sadar, mereka bersama-sama memandang Kiai Gringsing dan kawan-kawannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.